Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Pak Agus Alamsyah SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah SDM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang perencanaan tenaga kerja. Menentukan dan menghitung permintaan sumber daya manusia. Permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja yaitu sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha di setiap kemungkinan upah dalam kurun waktu tertentu. Menurut Mankiw 2003, ketenagakerjaan merupakan suatu faktor penting dalam mendukung perekonomian di suatu negara. Pasar tenaga kerja dibentuk oleh dua kekuatan utama, yaitu permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja dilakukan oleh pihak perusahaan atau produsen, sedangkan penawaran kerja dilakukan oleh pihak tenaga kerja. Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah suatu barang atau jasa yang dikehendaki seseorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Sudarsono 1990. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan, sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik SDM, pekerja merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, di mana setiap individu bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. Ada beberapa metode. Yang pertama yaitu metode keputusan manajerial. Setiap manajer divisi atau departemen memperkirakan kebutuhan tenaga kerja masing-masing yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai beban kerja serta efisien tenaga kerja. Yang kedua, metode studi kerja. Metode ini menganalisis waktu kerja untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja. Manajer menghitung unit pekerjaan yang direncanakan dan waktu standar per unit. Yang ketiga ada metode model matematika. Model matematika merupakan representasi matematika yang dihasilkan dari pemodelan matematika. Model matematika digunakan untuk menyederhanakan masalah agar mudah dipahami. Model matematika adalah model yang mempresentasikan suatu masalah dengan sistem yang mencerminkan hubungan antara simbol atau hubungan sistematis. Yang keempat ada metode tren. Metode tren merupakan sebuah metode yang menggunakan cara-cara perhitungan, statistika, dan matematika. Metode trend projection merupakan metode peramalan yang menyesuaikan sebuah garis tren pada sekumpulan data masa lalu dan kemudian diproyeksi dalam garis untuk meramalkan masa depan. Yang kelima ada metode rasio. Merupakan alat mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan. Yang keenam ada metode analisis tenaga kerja. Metode sederhana ini menganalisis demografi tenaga kerja di perusahaan seperti jumlah karyawan, posisi jabatan, dan usia. Analisis ini akan memberikan gambaran kebutuhan karyawan baru. Yang ketujuh ada metode Delphi. Metode Delphi yaitu metode menghitung kebutuhan tenaga kerja melalui survei terhadap para ahli di perusahaan. Yang kedelapan ada metode kalkulator HR. Metode ini menghitung sejumlah metrik ketenaga kerjaan seperti tingkat turnover, tingkat retensi, biaya tenaga kerja, biaya rekrutmen, dan tingkat produktivitas. Yang terakhir ada metode anggaran.
Metode ini menggunakan anggaran sebagai dasar perencanaan tenaga kerja. Kebutuhan penambahan karyawan baru menyesuaikan anggaran rekrutmen dan upah atau gaji karyawan yang dialokasikan oleh manajemen perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.